Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Hari ini sesuai dengan program Panitia Tahun Pemberdayaan HKBP Balikpapan, kita akan kembali melanjutkan pemberdayaan bagi warga jemaat HKBP. Khususnya untuk hari ini adalah untuk mendengarkan secara langsung dari Bapak yang hari ini sudah hadir, perwakilan dari Bank Indonesia untuk mensosialisasikan pemakaian QRIS bagi kita semua, apalagi gereja kita sekarang sudah mulai memperkenalkan QRIS untuk anggota jemaat jika ingin memberikan persembahan ketika beribadah secara online dari rumah. Bahkan kita juga berencana akan memakai QRIS juga ketika ibadah offline di gereja. Oleh karena itu, untuk bisa mempergunakan QRIS tentu kita juga harus tahu bagaimana cara pemakaian QRIS tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita langsung menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, yaitu Bapak Mahdi Abdillah, untuk hadir mensosialisasikannya untuk kita. Selamat sore Bapak, selamat datang di HKBP Balikpapan. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di tempat ini. Di sebelahnya ada Bapak Ketua Panitia Tahun Pemberdayaan, lalu Bapak Pendeta Pimpinan HKBP Balikpapan juga ada di sini bersama-sama dengan kita. Juga ada Ibu Preses, istri dari pimpinan distrik Kalimantan Timur, ada juga hadir di tengah-tengah kita hari ini. Juga supaya Bapak juga bisa mengetahui bahwa kegiatan kita hari ini juga akan disiarkan di YouTube HKBP Balikpapan, Pak, karena memang kita di masa pandemi, jadi tidak bisa seluruh jemaat kita hadirkan ke gereja karena kita harus mematuhi protokol kesehatan, maka kita memilih semi virtual. Kegiatan ini akan disiarkan di YouTube HKBP Balikpapan. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Mahdi melihat hanya sedikit yang hadir di sini, bukan hanya di sini, tetapi anggota jemaat kita yang dari rumah juga ikut bersama-sama belajar bagaimana penggunaan QRIS. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kami minta izin sebentar untuk Pak Mahdi, untuk kita boleh memulai kegiatan kita di dalam doa. Kami serahkan kepada Amang Pendeta Resot. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, terkhusus di dalam pelaksanaan perayaan Tahun Pemberdayaan HKBP. Inilah yang boleh HKBP Balikpapan persembahkan. Kegiatan demi kegiatan kiranya boleh bergulir dengan baik. Terkhusus Tuhan, pada hari ini kami akan mendapatkan bimbingan terkhusus dalam hal QRIS. Bagaimana supaya penggunaan QRIS ini boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah gerejamu, untuk menjadi kemudahan yang boleh kami nikmati di tengah-tengah pelayan di gereja ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan hantarkan saudara kekasih kami ini dari Deputi Bank Indonesia, Bapak Abdillah di sini untuk membagi ilmu, membagi pengetahuan, sehingga kami boleh mempergunakannya lebih baik di tengah-tengah pelayanan di gerejamu. Karena itu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati saudara kami ini supaya bisa membagi ilmu pengetahuan sehingga kami dapat mempergunakannya dengan baik. Dari awal hingga akhir kami serahkan acara ini ke tangan Tuhan saja, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amang Pendeta Resot, Pendeta Pancur Sijabat yang sudah membuka acara kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk tidak memperlama-lama waktu lagi, mari kita sambut dengan meriah Bapak Mahdi Abdillah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Kami berikan waktu bagi Bapak, silakan Pak.
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat sore, salam Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, saya Mahdi Abdillah, saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Tempatnya tahu ya Bapak Ibu ya, di Balikpapan di depan Kodam. Ya, sekali-kali boleh berkunjung ke situ. Kalau Bu Dorce udah langganan ke tempat kami, jadi sudah hafal tempatnya. Sebelumnya perkenalkan, kalau di Bank Indonesia itu adalah otoritas moneter sekaligus juga otoritas sistem pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal semua sistem pembayaran di Bank Indonesia itu adalah kewenangan di BI gitu ya. Sistem pembayaran itu ada sistem pembayaran sifatnya tunai dan sistem pembayaran yang sifatnya non tunai. Jadi Bank Indonesia itu untuk sistem pembayaran tunai itu dari perencanaan, pencetakan uang, pengedaran sampai penarikan kembali sampai dimusnahkan itu kewenangan Bank Indonesia. Itu yang sistem pembayaran tunai. Tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi kita menggencarkan sistem pembayaran untuk yang non tunai gitu ya. Nah, salah satu sistem pembayaran non tunai mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering menggunakan, saya yakin misalnya termasuk transfer di bank, penggunaan uang elektronik, termasuk yang sekarang inovasi terbarunya adalah mengenai kris gitu ya. Baik, apa itu kris? Mohon izin saya akan berdiri. Sebelumnya tadi saya lupa menyapa, selamat sore yang kami hormati Pendeta Pansur Sijabat STH, kemudian Pendeta Milan Simanjuntak STH MTH, kemudian Pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH, Bibelfro Landian Tobing, hadir Pak. Kemudian ada Ketua Panitia Tahun Pemberdayaan dan Pesta Gotilon HKBP Balikpapan, Bapak Tumpal Dolok Saribu. Selamat sore, terima kasih. Saya sebenarnya sangat impress, sangat terkesan dengan acara ini Bapak Ibu, karena ini pemberdayaan umat dan murni dari inisiatif Bapak Ibu semuanya. Jadi saya datang ke sini biasanya itu saya keliling-keliling itu inisiatif saya Pak. Saya sengaja sosialisasi ke tempat ibadah, baik ke masjid, gereja atau pura gitu ya. Tetapi biasanya kami yang inisiatif gitu ya. Karena memang kami perlu mensosialisasikan. Tapi kali ini saya yang diundang gitu. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah kesadaran dan kemauan Bapak Ibu semua untuk untuk menambah pengetahuan gitu dan mempraktekannya di dalam kehidupan. Saya sangat terkesan, terima kasih. Oke, next. Ini latar belakangnya mengenai sistem pembayaran non tunai khususnya mengenai kris gitu ya. Jadi terutama dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu masih belum sepenuhnya mereda, meskipun kita patut syukuri bahwa sekarang di Indonesia kasusnya sangat turun dengan sangat bagus, dan di Balikpapan sendiri terakhir dari PPKM level 4 minggu kemarin langsung turun ke level 2 gitu ya. Jadi enggak pakai level 3, kita langsung akselerasi langsung level 2. Jadi tetapi itu patut kita syukuri meskipun kita juga tidak bisa berpuas diri gitu ya. Nah, kasus COVID ini belum sepenuhnya mereda, sehingga kita melakukan beberapa inovasi bagaimana caranya agar perekonomian khususnya sistem pembayaran ini bisa berjalan dengan tetap lancar ya. Jadi sistem pembayaran itu kalau bisa saya analogikan adalah di dalam perekonomian itu adalah aliran darah gitu. Aliran darah dan jantungnya itu ada di Bank Indonesia gitu. Karena kita yang mengalirkan sirkulasi peredaran uang, dan itu adalah
penggerak perekonomian gitu. Jadi kalau sampai transaksi ini terhenti dan itu kebetulan jadi tanggung jawab kami, maka semua sistem perekonomian juga akan terhenti. Jadi itu pentingnya menjaga agar sistem pembayaran tetap berjalan. Nah, termasuk dalam kondisi pandemi ini kita tahu sendiri dan kita mengalami bahwa perekonomian bergerak melambat, bahkan kemarin sempat kita memasuki jurang resesi gitu ya, bisa karena pertumbuhan negatif berturut-turut, dan itu juga ada faktor masalah kelancaran sistem pembayaran gitu, karena orang dengan pembatasan sosial, orang mau keluar tidak boleh, mau beli barang juga kesulitan karena keluar nggak bisa. Untungnya sekarang sudah dengan zaman digital, orang bisa beli barang order secara online-nya, tinggal kita memfasilitasi bagaimana cara bayarnya gitu ya, biar perekonomian tetap berjalan. Ini juga salah satu dari arahan Presiden Indonesia Bapak Jokowi bahwa transformasi digital ini akan mengubah secara struktural cara beraktivitas. Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah. Jadi program kita sinergi dengan Kementerian Komunikasi. Tadi teman-teman Kominfo sudah membangun jaringan seluas-luasnya untuk jaringan telekomunikasi, meskipun di beberapa daerah yang agak di pelosok mungkin secara sinyal belum lancar, tetapi ada pesan bahwa dengan dibangunnya jaringan telekomunikasi yang masif oleh Bapak Jokowi, kita juga harus memanfaatkannya secara maksimal, termasuk di dalam bidang sistem pembayaran. Kemudian juga arahan dari gubernur kami bahwa kampanye nasional KRIS terus ditingkatkan menuju pencapaian 12 juta merchant di tahun 2021. Jadi di tahun 2020 kita sudah mencapai jumlah merchant itu sekitar 7 juta, dan kita targetnya tahun ini mencapai 12 juta merchant KRIS. Merchant KRIS itu apa, nanti akan kita sampaikan. Nah, ini juga terkait dengan arahan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa jika memungkinkan pembayaran secara contactless, pembayaran elektronik secara contactless itu harus menjadi pilihan utama di masa pandemi. Kenapa? Karena ada penelitian mengenai penyebaran virus COVID itu kan dari pertukaran barang antara manusia gitu ya. Jadi antara satu orang yang pengidap kemudian memegang sesuatu dan barangnya dipegang orang lain. Nah, itu arahan WHO adalah sebisa mungkin dilakukan pembayaran secara elektronik non tunai, sehingga tidak ada kontak fisik maupun kontak melalui perantara barang antara manusia satu dengan manusia yang lain. Itu arahan dari WHO, sehingga kita mendorong pemulihan perekonomian dengan penggunaan transaksi digital menggunakan KRIS. Lanjut, tolong Mas Diki. Nah itu apa itu KRIS? KRIS itu singkatannya kita Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi QR sendiri adalah Quick Response, IS-nya itu Indonesian Standard. Jadi kepanjangannya QR Code Indonesian Standard. Dibacanya KRIS. Nah, itu merupakan standar QR untuk pembayaran nasional. Jadi KRIS ini standarnya Indonesia. Jadi di masing-masing negara sekarang karena sudah zaman digital ya Bapak Ibu, itu mengembangkan sistem QR masing-masing. Biasanya kalau dulu waktu mungkin Bapak Ibu kenal zaman awal-awal berkembang kayak Gojek dengan mengeluarkan GoPay-nya gitu ya, ketika transaksi beli barang di GoFood misalnya bayarnya pakai GoPay. Nah, nanti ada Dana mengeluarkan sendiri, ada Grab mengeluarkan sendiri, OVO gitu ya. Nah, di negara-negara lain juga begitu. Jadi masing-masing perusahaan mengeluarkan standar pembayarannya sendiri. Nah, di Indonesia
dari saking banyaknya perusahaan yang mengeluarkan kode QR masing-masing itu oleh Bank Indonesia kita inisiatif kita jadiin satu, gitu ya. Kita jadiin satu jadi standar. Jadi satu QR itu bisa digunakan beramai-ramai oleh semua aplikasi apapun yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia, gitu ya. Nah ini QR ini sudah terintegrasi di aplikasi mobile banking atau mobile payment. Jadi Bapak Ibu semua kalau sudah familiar dengan mobile banking, internet banking, mobile banking dari partner banknya, itu sudah bisa terkoneksi dengan KRIS ini. Saat ini didukung oleh 61 penyelenggara bank maupun non-bank, baik BPD, Mandiri, BNI, BRI, BCA, BSI, maupun non-banknya. Non-banknya itu di sini ada GoPay, OVO, Dana, Linkaja, Shopee, Paytrend, dan sebagainya. Itu sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan KRIS. Kemudian KRIS ini juga interkoneksi dan menghubungkan dengan sumber dana yang telah familiar seperti tabungan, kartu debit, uang elektronik, dan kartu kredit ini terutama untuk yang di bank ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kita standarnya seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita print out juga di situ. Jadi kalau dulu KRIS itu yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan itu enggak seperti ini. Jadi biasanya kalau GoPay ya GoPay itu warnanya hijau misalnya, kalau yang OVO biru tua, Dana biru muda gitu ya. Dan bentuknya macam-macam gitu. Tetapi dengan adanya KRIS ini semuanya sama bentuknya. Nanti di mana-mana Bapak Ibu akan melihat QR seperti itu, kemudian di atasnya ada nama merchantnya, ada logo KRIS, ada logo Garuda itu GPN, kemudian ada nama merchantnya. Merchantnya kalau pedagang biasanya ada toko apa, kemudian ada nomornya, di bawahnya baru gambar QR-nya. Nah kalau itu kalau yang komersial, kalau yang non komersial, sosial seperti ini bentuknya sama, ada QR, ada KRIS, kemudian ada GPN, ada nama namanya kalau di secara industri namanya nama merchant gitu ya. Tapi merchant itu kan bahasa Indonesia kayak pedagang gitu ya. Tapi di sini merchant itu bisa siapa aja. Intinya yang pihak yang menerima dana itu merchant gitu. Karena ditampilkan seolah-olah kayak toko yang menerima pembayaran dari kita itu tokonya merchant. Tapi misalnya itu bukan komersial, namanya merchant juga. Di istilah di KRIS-nya ini Bu ya. Jadi merchantnya adalah di sini ada BI, Kristiani, Balikpapan. Ini yang ini KRIS-nya ini ya, KRIS-nya gereja atau KRIS-nya BI? KRIS-nya gereja sini ya. Oh KRIS-nya BI, Baik, ini yang dibawa Mas Diki itu adalah KRIS-nya ada organisasi Kristiani di kantor kami di Bank Indonesia Balikpapan. Jadi mungkin nanti kalau nggak salah gereja ini sudah ada KRIS-nya ya, mungkin ada bisa ini nanti biar kita bisa praktekkan sekalian. Ya. Terima kasih. Nah ini yang real. Ini nama merchantnya adalah HKBP Balikpapan. Ada nomor ID-nya, nomor ID KRIS-nya untuk HKBP Balikpapan sekian. Nah, sama seperti itu. Cuma kalau itu dari organisasi BI Kristiani di kami di BI. Nanti akan kita praktekkan. Terima kasih. Next Mas Diki. Nah, keuntungan penggunaan KRIS itu apa aja? Bagi pengguna, kan di sini ada keuntungan dari sisi pengguna itu dari kita yang mau membayar, dan ada dari sisi pedagang. Jadi pedagang ini merchant, tapi tidak hanya merchant pedagang ya, tetapi pihak gereja, masjid itu karena selaku penerima dana itu namanya juga merchant ya. Bagi pengguna, bagi kita yang mau membayar atau mau mentransfer dana, itu pembayarannya praktis, tinggal pakai handphone aja. Semua pembayarannya pakai handphone kalau pakai KRIS. Kemudian
semua pengeluaran kita akan tercatat. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan pembayaran dengan kris, itu apapun yang kita keluarkan, kita bayarkan akan ada catatannya otomatis. Kayak kita menggunakan mobile banking gitu ya. Jadi semuanya ketahuan kita bayar di mana, jumlahnya berapa, kapan, itu ada catatannya. Beda dengan kita menggunakan uang tunai, kayaknya kemarin baru ambil 1 juta, kemarin kok nggak ada, kemana kita lupa gitu ya. Karena nggak ada catatannya. Gitu ya. Tapi dengan kris ini semuanya akan tercatat. Aman, penyelenggara pasti berizin dan diawasi Bank Indonesia. Jadi semua penyelenggara, jadi penyelenggara sistem pembayaran atau kita sebut dengan PJP, itu harus dengan izin Bank Indonesia dan sudah memenuhi sertifikasi standar keamanan untuk transaksi. Jadi tidak usah khawatir, semuanya transaksinya akan aman dan kita diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian cepat dan nyaman, tentu aja ini karena menggunakan caranya teknologi, jadi biasanya nggak nyampe 1 detik transaksi normalnya ya, itu dana sudah berpindah dari pembeli ke penjual atau dari kita ke pihak yang menerima dana. Dan kemudian efisien, cukup pakai aplikasi favorit kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan aplikasi langganan kita, misalnya kita terbiasa dengan mobile banking, jangan masalah, kita bisa pakai mobile bankingnya BCA, itu ada krisnya. Kita terbiasa dengan aplikasi lain, misalnya GoPay, bisa kita pakai Dana, pakai OVO, bisa. Jadi tergantung kita yang sudah familiar menggunakan apa, itu bisa kita gunakan. Kemudian juga kris ini bisa menjadi media bayar non tunai ke pemerintah, membantu pelaku UMKM dan akselerasi ekonomi keuangan digital. Jadi tidak hanya kepada antara pembeli dan penjual, masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan, tetapi juga sarana bayar ke pemerintah kita sudah jembatani dengan kris. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Nah, kemudian dari sisi pedagang, dari sisi merchant, ini tidak hanya pedagang ya, ini termasuk dari misalnya di sini dari gereja atau dari kami dari masjid atau dari kelompok-kelompok sosial lainnya, itu keuntungannya antara lain mendorong rantai pembayaran digital ini dari hulu ke hilir sehingga lebih cost efektif dan hemat biaya pengelolaan uang tunai. Jadi kalau dari merchant yang pedagang beneran ini ya, misalnya saya jual sayur, gitu ya. Saya jual sayur, pembeli membeli sayur dari saya, kalau pakai uang tunai itu kan harus ribet, kita harus nyiapin uang kembalian, kemudian kalau nggak ada uang kembalinya bingung mau dikasih apa gitu ya. Kalau pakai kris ini nggak perlu uang kembalian, mau pecahan berapapun bisa, karena kan tinggal tulis saja. Kalau pakai uang tunai harus pecahan sesuai yang kita punya uangnya pecahannya, tetapi kalau pakai kris mau kita transfer 7.511 juga bisa, karena tinggal tulis aja gitu ya. Dan ketika ekosistemnya itu sudah penuh, lingkarannya sudah penuh gitu ya, kita beli dari saya selaku pedagang, bayarnya pakai kris, pedagang beli ke ke tengkulaknya misalnya pakai kris juga, tengkulak beli ke petaninya juga pakai kris juga. Jadi kalau sudah circle-nya itu sudah penuh, ekosistemnya sudah terbentuk penuh, maka semuanya akan jadi semakin efisien gitu. Karena semuanya sudah menggunakan kris. Jadi saya terima saldo, enggak terima tunai, saldonya dalam bentuk non tunai, kemudian untuk membayar ke pihak lain dan kemana-mana semuanya sudah pakai kris. Itu ke depan visi kami begitu. Yang kedua, untuk pedagang, mungkin Bapak Ibu yang ada usaha gitu ya, ini bisa membangun kredit profile untuk kemudahan mendapatkan pinjaman.
Jadi saat ini transaksi kris itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa dinilai oleh perbankan atau penyedia pinjaman yang lain mengenai bagaimana karakter kita. Ini mengenai karakter. Kan kalau Bapak Ibu mungkin yang biasa kerja di bank mau ngasih pinjaman itu kan harus mengidentifikasi 5C gitu ya, kalau mungkin pernah dengar. Salah satu C-nya itu adalah karakter. Karakter itu mengenai bagaimana kita kelakuan kita ketika kita mempunyai kewajiban uang atau bagaimana kita membelanjakan uang. Itu akan kelihatan dari transaksi kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kris, ini akan kelihatan gitu ya. Kalau kita orangnya itu jujur, bayar tagihan selalu tepat waktu, gitu ya, bayar kewajiban, bayar misalnya kita punya hutang, bayar hutangnya tepat waktu, kemudian kita belanjanya juga enggak boros, terkontrol, itu akan kelihatan profilnya dari sini. Nah, semakin profilnya bagus bagi perbankan atau bagi pemilik dana yang lain, mau ngasih pinjaman itu jadi nilai positif, gitu ya. Saya nggak perlu capek-capek lagi bagi misalnya saya selaku bank mau ngasih pinjaman nggak perlu capek-capek lagi nyari informasi ke sana. Bapak itu gimana? Kalau punya utang bayarnya rajin atau enggak? Nanya kemana? Nggak susah karena saya tinggal lihat profilnya di transaksinya kris itu udah kelihatan semua transaksinya tercatat gitu ya. Jadi bagi pemilik usaha tentu ini akan jadi bagus karena pemrosesan profiling dari perbankan pemilik dana itu jadi semakin cepat. Itu salah satu fungsinya. Kemudian cara bayar yang higienis ini sudah tentu, jadi bagi merchant misalnya yang punya usaha, bagi pedagang jadi terlindung dari virus maupun bakteri yang bisa tertularkan dari uang tunai. Termasuk dari kita dari gereja misalnya. Dari gereja orang kalau pembayarannya tunai dan dilakukan kan massal ya, kita dari banyak orang gitu ya melakukan pemberian, kalau di sini namanya apa Pak? Persembahan ya. Persembahan itu kan dari banyak jemaat gitu Pak ya. Jadi banyak jemaat dan kita nggak tahu dia salah satu jemaat itu sedang mengalami COVID atau enggak gitu ya. Kalau dengan uang tunai itu akan semakin potensi penularannya semakin besar. Tetapi kalau dengan masuknya pakai kris itu semoga kita bisa terlindung gitu. Jadi tinggal dipasang ini di depan, orang mau masuk scan gitu sudah selesai gitu. Jadi dana sudah berpindah. Kemudian juga ini transaksi tercatat karena langsung masuk rekening dan mudah dimonitor dan diawasi oleh perusahaan atau gereja. Jadi sama seperti dari pihak pengguna, transaksi kalau di pengguna semua transaksi keluarnya tercatat, kalau di sini semua transaksi masuk akan tercatat. Kita terima dari siapa, jam berapa, jumlahnya berapa akan tercatat gitu ya. Dan pengeluaran kita, kalau kita mengeluarkannya pakai kris juga tercatat juga. Jadi kita ada dana masuk akan langsung ketahuan jumlahnya berapa dan kita mengeluarkannya pakai kris juga akan langsung ketahuan. Jadi sangat transparan dari sisi pengelolaan keuangan. Kemudian tidak perlu uang kembalian, ini untuk merchant usaha, kemudian mengikuti tren dan mudah dan bebas biaya. Bagi usaha mikro ini 0% dan untuk kegiatan sosial ini juga 0%. Jadi kalau ada jamaat transfer 1 juta, terimanya pasti akan 1 juta juga, tidak akan ada potongan gitu. Tetapi beda dengan usaha besar, misalnya Bapak Ibu ke mall gitu ya, beli barang, kita transfer 1 juta, di sana ada potongan 0,07%, kecil sih sebenarnya, tetapi ada potongan meskipun nggak banyak. Tetapi untuk aktivitas sosial semuanya 0%. Jadi Bapak transfer 1 juta, gereja terimanya juga akan 1 juta penuh, tidak ada biaya. Sama seperti UMKM. Next Mas Diki.
Nah ini bagi pendidikan, jadi kita juga sedang menggencarkan kris ini untuk digunakan di lembaga pendidikan juga, di sekolah-sekolah nanti teman-teman siswa itu bayar SPP-nya juga pakai kris. Kemudian bagi rumah ibadah ini mendorong rantai pembayaran dari digital dari hulu ke hilir sama seperti tadi, dan bebas biaya merchant sosial ini 0%. Kemudian dibandingkan dengan transfer, kris mempermudah masyarakat untuk sedekah tanpa terkena biaya transfer, tidak ada jumlah minimal yang dapat langsung di-scan, QR dapat ditempel di semua area masjid atau gereja gitu ya, dan dikirim kemana-mana melalui WA atau media sosial lainnya. Nah ini contohnya kebetulan yang ini kita di masjid, jadi kita juga di masjid kita sudah sosialisasi juga roadshow ke masjid-masjid, ke gereja juga, kita kemarin sebelum PPKM kita muter-muter juga Bu ke gereja-gereja, tapi memang belum banyak karena waktu lagi gencar-gencarnya roadshow, terus ada PPKM jadi kita berhenti, jadi kita roadshow-nya virtual. Jadi penggunaan kris ini bagi gereja atau masjid itu kita kan tanpa nggak pakai jumlah minimal ya, kita tinggal misalnya ini ditempel di mana, kalau di masjid itu biasa ada kotak amal gitu ya, biasa kris itu ditempel di kotak amal, orang mau ke masjid masuk ke kotak amal. Kalau ini di sini bisa ditempel di mana aja, di depan, bahkan dari rumah pun bisa gitu ya. Jadi nanti ada penjelasannya, ada kris tanpa tatap muka itu bisa dibayar lewat WhatsApp, itu bisa. Jadi misalnya ada Bapak Ibu jemaat sedang ikut misa online misalnya ya, tetap bisa, dan bukan seperti transfer yang harus masukin nomor rekening dan sebagainya ya. Kalau pakai kris ini tinggal aplikasinya apa, pakai mobile banking juga bisa, pencet kris nanti tinggal ambil gambar yang sebelumnya dikirim lewat WhatsApp gitu, gambar QR ini juga. Itu nanti uangnya akan berpindah dari rekening kita ke rekening gereja gitu, langsung gitu. Jadi bisa dari mana aja. Jadi tidak harus datang mendatangi gambarnya ini, enggak harus, tapi sambil tiduran pun bisa gitu, kita transfer dana itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, dulu itu setelah transaksi tunai kemudian ada QR ya, QR-nya sifatnya eksklusif ya, misalnya OVO ya hanya bisa dibayar pakai OVO. Misalnya penjualnya punyanya rekening GoPay hanya bisa dibayar pakai GoPay. Kalau saya selaku pembeli atau selaku orang yang mau transfer dananya punyanya OVO, sementara merchantnya itu punyanya GoPay, nggak bisa transaksi gitu. Terpaksa harus uang tunai gitu. Nah, dengan adanya kris ini kita sebut sebagai game changer, ini apapun aplikasi yang kita pakai itu bisa melakukan scan, mentransfer dana ke kris ini. Jadi misalnya kris ini dicetak oleh link aja, tapi rekeningnya pakai rekening apa? Misalnya Bank Mandiri, pakai Mandiri ya pakai Mandiri atau misalnya Bank Kaltim-Tara gitu ya. Jadi saya pakai OVO, saya transfer dana dengan menyekan kris ini, otomatis akan langsung pindah ke rekeningnya Bank Mandiri gitu ya. Jadi apapun aplikasi atau bank yang saya pakai dengan menyekan ini akan langsung masuk ke rekening yang dituju. Gitu ya. Jadi kalau dulu nggak bisa kan, dulu itu misalnya QR-nya punyanya OVO, saya punyanya Dana atau GoPay, ini kan nggak bisa transfer. Misalnya dulu orang jualan bakso, kalau di Jakarta kan banyak ya orang jualan bakso, dulu kan ada promo macam-macam ya, tapi dia pakainya Gojek gitu. Saya punyanya OVO, kan ya nggak bisa dapat promo, kalau sekarang nggak. Lanjut Mas Diki.
Nah ini cara bayarnya. Cara bayarnya mungkin saya praktekkan. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang kira-kira ada yang sudah pernah menggunakan atau sudah familiar dengan kris ini? Ada belum ya? Yang sudah siapa ya? 1, 2, ya, tapi lumayan sudah banyak yang familiar. Jadi nanti tinggal ini ya, tinggal memberitahu saudara-saudaranya gimana cara menggunakannya. Tapi Bapak Ibu sudah familiar dengan mobile banking? Mobile banking misalnya ada yang punya BCA, Mandiri dari Living ya, atau dari bank-bank lain, sudah familiar? Sudah ya. Kalau OVO, GoPay, pernah bayar pakai GoPay? Kalau kita beli GoFood gitu ya kan bayarnya pakai GoPay ya, tetapi itu kan nggak pakai kris ya, tapi pakai transfer ke langsung ke rekening GoPay-nya penjual ya, tapi bukan pakai kris ya, tapi pernah pakai, berarti setidaknya punya rekeningnya dan ada isinya gitu ya, ada saldonya. Karena kuncinya ada saldonya itu. Jadi kalau punya banyak tapi nggak ada saldonya juga nggak bisa transaksi. Jadi contohnya ini kebetulan saya ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada BCA juga ada. Ini untuk praktek aja ya, contohnya adalah saya pakai BCA misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan mobile banking, ini saya contohnya BCA. Ini di bawah ini akan ada biasanya tempatnya di bawah, ini ada di tengah ini kris gitu. Di OVO juga kayaknya di tengah juga ya. Di bawah sini, tengah sini ada kris. Nah, ini tinggal kalau transfer kan Bapak Ibu harus mencet transfer, masukin rekening dan sebagainya. Kalau kris itu cepat sekali, tinggal ini akan mengeluarkan kamera begini, langsung kita arahkan langsung keluar HKBP Balikpapan gitu ya. Jadi nggak perlu masukin nomor rekeningnya sekian, langsung keluar kodenya HKBP Balikpapan. Ini juga penting untuk Bapak Ibu nanti ngecek juga, misalnya transaksi itu jangan asal nyeken langsung masukin nominal, masukin password, kirim selesai. Tapi harus cek juga bener nggak nih kita mau transfer HKBP Balikpapan, karena juga ada misalnya pelaku yang punya niat tidak baik gitu ya, masang krisnya di tempat orang-orang gitu ya. Tapi tetap akan ketahuan karena kan begitu di-scan akan keluar namanya gitu ya. Nanti makanya untuk memastikan bahwa kita transfernya itu ke HKBP Balikpapan, dicek namanya benar enggak? Oh, HKBP Balikpapan. Oke gitu. Tinggal masukin nominal misalnya. Nanti akan masukin nominal, kemudian oke, kalau yang pakai mobile banking masukin PIN, sama kayak yang di OVO juga masukin PIN juga. Jadi jangan khawatir nanti dana saya tiba-tiba hilang, enggak juga, karena kan setiap transaksi harus pakai PIN. Jadi kuncinya tetap di password dan PIN Bapak Ibu semuanya. Nah ini langsung keluar seperti ini. Langsung pembayaran QR berhasil, HKBP Balikpapan nomor transaksi sekian-sekian, dan nanti akan keluar di histori saya gitu ya. Itu kalau yang pakai, ini kebetulan saya pakai BCA kan simpel ya. Kalau yang di link aja itu nanti biasanya keluarnya akan animasi gambarnya ada tangan, salaman, dan dia gambarnya bergerak-gerak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar enggak ada penipuan juga. Jadi kalau dulu itu ada orang misalnya sudah langganan tiap hari beli bakso harganya 15.000 gitu, dia kemarin bayar terus di screenshot gitu, sekarang bayar cuma ngeliatin screenshot yang kemarin, ini udah bayar ya. Kesannya gitu, ada modus untuk ngakalinya begitu, tapi sekarang nggak bisa karena kan begitu sukses itu keluarnya akan animasi, dia gerak-gerak gambarnya, jadi nggak bisa ditipu. Oke, next Mas Diki.
Itu contoh cara penggunaannya, dan ini penyelenggara krisnya itu ada 57 bank dan 4 switching. Switching itu kayak penyedia infrastruktur sistem pembayarannya, Bapak Ibu. Jadi di bank-bank ini ada yang mengkoneksikan dan mengelola informasinya itu ada di perusahaan switching ini. Jadi hampir semua bank, tapi enggak semua bank, tapi hampir semua bank semuanya bisa terkoneksi dengan kris. Gitu. Dan hampir semua perusahaan jasa pembayaran itu sudah punya kris, gitu. Kayak GoPay, OVO, Dana, Linkaja, Shopee, dan sebagainya, dan semua perbankan itu sudah terkoneksi dengan kris. Kalau Bapak Ibu pakai BPD, Bank Kaltim-Tara, dia juga sudah ada krisnya, misalnya pakai mobile banking seperti BCA tadi. Lanjut Mas Diki. Nah ini agak nggak kelihatan gambarnya, tapi ini sebenarnya peta Indonesia. Jadi total merchant kris nasional itu posisinya sekarang sudah 11 juta dari target kita 12 juta tahun ini. Jadi sebenarnya sudah mendekati target Desember. Kita Desember targetnya 11 juta. Posisi tahun kemarin baru 7 juta, kita kejar sekarang sudah bisa sampai 11 juta. Untuk di Balikpapan sendiri, di wilayah BI Balikpapan itu sudah sekitar 73.000 merchant. Jadi merchant itu bisa jadi pengusaha-pengusaha, warung-warung, toko-toko maupun bidang sosial termasuk masjid, gereja dan sebagainya, tempat-tempat pariwisata itu sudah ada krisnya. Totalnya sudah sekitar 73.500-an. Jadi sudah banyak, tapi kita akan kejar terus. Kemungkinan targetnya nanti tahun depan akan nambah lagi. Jadi kita akan kerjasama lebih kuat lagi. Lanjut Mas Diki. Nah ini waktu saya udah habis ya. Jadi kris itu ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada kris MPM, ada kris CPM. Kris MPM itu artinya Merchant Presented Mode. Merchant Presented Mode itu yang seperti ini. Ini namanya kris MPM, Merchant Presented Mode. Jadi kris yang disediakan oleh merchant. Jadi gereja AKBP Balikpapan selaku merchant, dia akan memberikan kris ini untuk di-scan oleh para jemaat. Itu namanya kris MPM. Biasanya krisnya ini yang akan di-scan gitu ya. Tapi ada satu lagi yang kris CPM. Kalau kris CPM itu Customer Presented Mode. Jadi yang memperlihatkan krisnya itu bukan merchantnya, tetapi customernya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di McD, kalau udah familiar dengan McD atau di merchant-merchant di mall gitu ya, kita waktu mau bayar kita suruh memperlihatkan kris kita. Nanti akan keluar dari HP kita keluar seperti ini. Ini yang di-scan oleh pedagangnya, oleh penjualnya. Jadi McD akan mengeluarkan reader QR-nya, QR reader untuk di-scan ke sini. Biasanya nanti uang kita akan ketarik dari rekening kita yang di handphone, ketarik ke rekeningnya McD gitu ya. Ini contoh aja kalau di McD begitu. Jadi itu namanya kris CPM, Customer Presented Mode. Itu berarti intinya si customer, si pembeli yang memperlihatkan krisnya untuk di-scan oleh penjual. Itu bedanya MPM dan CPM. Next. Nah ini ada lagi kris TTM. Ini baru tahun inilah kita keluarkan kris TTM. TTM itu tanpa tatap muka. Kalau kris yang ditempel di sini, itu kan kita harus datang ya, harus datang menyekan krisnya, itu namanya harus tatap muka. Tetapi ada juga kris tanpa tatap muka, jadi kita kembangkan cara pembayarannya itu, ini bisa di foto atau di scan, bisa kita kirimkan ke semua orang, semua jemaat gitu ya, lewat WA, nanti ketika membayar itu tinggal, ini Bapak Ibu, saya contohkan lagi pakai
pakai yang lain lah ya. Tadi BCA pakai, sekarang pakai yang ada saldonya. Ini misalnya saya pakai OVO, sama OVO kan krisnya ada di bawah sini juga, di bagian bawah ini ada tombol kris gitu di tengah. Nah, di sini ada tombol upload QR. Di BCA tadi juga ada. Jadi kalau kita nyeken gini, itu namanya kita nyeken kris, ini sama langsung keluar HKPB Balikpapan. Nah, kita juga bisa pakai upload. Nah, kalau upload kita akan mengambil gambar dari handphone. Kita akan mengambil gambar dari handphone, nanti tinggal misalnya tadi kita sudah dapat gambar QR-nya di WhatsApp misalnya, kita tinggal masukin gambarnya ke sini tadi, kan upload. Jadi langsung transfer sejumlah nilai yang kita inginkan. Gitu. Jadi namanya tanpa tatap muka. Wah, itu lagi bangun tidur dapat edaran suruh transfer misalnya. Cuma dikirim ini dari WhatsApp, kita nggak perlu ke bank, nggak perlu ke gereja harus nyeken, bisa. Kita baru bangun tidur langsung beramal itu bisa. Jadi nggak perlu repot-repot. Next Mas Diki, itu namanya kris tanpa tatap muka. Nah, ini beberapa contoh-contoh aja, ini kemarin untuk yang di Polresta, ini kalau kita bikin SIM SKCK itu bisa bayarnya pakai kris. Next. Ini di beberapa rumah ibadah, ini kemarin di Ramadan kita safari, ini pas sebelum PPKM ya. Next. Ini di beberapa rumah ibadah yang lain, ada gereja, ada pura, ada kelenteng, ini sudah ada krisnya juga. Next. Ini di pasar-pasar juga, ini di Pasar Landasan, Pasar Baru, Pasar Segar, Sepinggan, Pun Sayur, Pandansari, ini merchantnya sudah banyak yang memiliki kris dan bisa kita gunakan transaksi. Next. Dah, ya, habis ya Mas. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas pengenalan mengenai inovasi dalam bidang sistem pembayaran. Jadi hendaknya dengan inovasi ini tidak ada alasan lagi untuk terutama di rumah ibadah, di organisasi sosial, seperti baik gereja, masjid, selama pandemi kita kurang donatur atau enggak ada alasan, karena kan untuk beramal itu tidak harus datang memberikan uang tunai gitu, tetapi bisa transfernya pakai kris sambil tiduran pun bisa gitu. Jadi tidak ada alasan sumber dananya kurang dan sebagainya. Dan bagi perekonomian ini akan memperlancar transaksi di perekonomian, transaksi pembayaran, sehingga perekonomian dapat terus berjalan dan ujung-ujungnya adalah pemulihan ekonomi kita dari dampak pandemi COVID. Saya kira demikian pemaparan dari kami kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Bapak Madi Abdillah. Makasih banyak Pak buat pemaparannya tentang kris. Kita boleh memahami sedikit banyak tentang kris pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada dari antara kita yang mau bertanya, yang kurang jelas tentang kris yang tadi dibaca, yang dipaparkan oleh Pak Mahdi, silakan. Yang pertama Amang Panjaitan, ada lagi Amang Panjaitan 1, Amang Sintua Siregar 2, Amang Sintua AA Siahaan 3, ada lagi? Oh iya, Inang Dorce, ada lagi? Oh Bapak Ketua juga, Amang Dolok, 5 saja? Baik, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaannya ini, gimana risikonya dengan menggunakan aplikasi kris kalau HP kita hilang? Apakah risikonya gitu Pak? Terima kasih, saya Banfer Siregar,
kebetulan bendahara gereja dan sebagai pengelola kiris di gereja ini. Pertanyaan kami satu, apakah kiris ini, karena pengalaman kami salah satu contoh terus terang kemarin ada dari jemaat yang mengklaim ke kami dia transfer lewat kiris. Nah, pada saat kami lihat di rekening koran, itu namanya tidak ada sama sekali. Dan itu sampai berhari-hari nggak ada. Akhirnya jemaat ini pergi ke dia yang dari salah satu bank ke Bank Mandiri. Di banknya udah tertransfer, artinya sudah masuk ke Mandiri. Tapi setelah kita cek di Mandiri, itu sama sekali historinya nggak ada. Artinya Bank Mandirinya malah bilang, coba dicek ke bank yang mentransfer itu. Dan dari bank yang mentransfer mengatakan sudah. Dan setelah kita cek di Bank Mandiri, itu tidak ada sama sekali, tapi ada pentransferan melalui kiris sejumlah, bukan sejumlah yang jemaat bilang. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar dan ini sangat sulit untuk kami selaku pengelola dan bendahara Huria, karena beberapa kali seperti itu ada dari jemaat yang mengatakan dia udah mentransfer, ternyata pada saat kita cek rupiah atau jumlah yang dia kirim itu nggak ada di rekening koran. Jadi mau pertanyaan kita, apakah memang kalau setiap kiris itu, setiap ada transaksi itu akan kelihatan di rekening koran kita atau memang dikumpulkan? Jadi misalnya satu hari ini ada 10 orang yang mentransfer, setelah kita cek di rekening koran, karena kalau nggak salah satu hari ya Pak ya, biasanya ya, setelah dia transfer hari ini, biasanya baru besok masuknya, biasanya, atau bahkan lebih lama lagi kalau kami cek. Jadi ini jadi agak sulit, ya, karena kami agak sulit, karena kita ada, misalnya kewajiban dari jemaat ada. Jadi kalau enggak tercantum namanya, itu kita akan sulit melacaknya. Dan jemaat selalu menanyakan ke kita, loh kok saya udah berikan kewajiban saya, kok enggak ada di warta? Karena keuangan kita setiap hari Minggu itu kita wartakan. Jadi ini terus terang, jadi kami sering membuat jadinya no name, NN. Tapi setelah kita bikin misalnya beberapa minggu ini no name, tiba-tiba ada protes dari jemaat bahwa itu dia mentransfer sekian, tapi setelah kita cek rekeningnya nggak ada, tapi penjumlahan. Apakah memang seperti itu? Dan setelah kita nanya kemarin di Bank Mandiri, mereka ngotot bahwa itu nggak mungkin dikumpulin. Jadi dia itu akan per transaksi. Nah itu yang jadi kebingungan kita. Dan yang kedua, ada informasi kami dapat sudah masuk ke penampungan. Maksudnya penampungan ini apa gitu loh. Karena ini jadi pertanyaan, apakah memang ini kiris ini adalah bisa legal atau memang aku tanda kutip jadinya jadi apakah memang ini jadi ada semacam pencucian atau bagaimana sehingga ada istilah ada penampungan dulu gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan kami, karena kami terus terang setelah pakai kiris malah agak kesulitan selaku kami bendahara Huria selaku mersen, karena itu agak sulit karena di rekening korannya itu sama sekali nggak ada nama. Jadi hanya kiris, transfer tanggal sekian, dan itu hanya jumlahnya. Jadi itu pertanyaan kami, supaya mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kebetulan jemaat banyak di sini, biar mengerti juga. Sehingga pada saat-saat saya nggak bisa, jadi seringnya jadi no name saya buat, NN. Artinya saya nggak tahu siapa itu. Tapi tiba-tiba di 2 minggu berikutnya ada jemaat yang ngomong, saya udah transfer kemarin segini. Nah saya nggak bisa karena nggak ada jumlah yang segitu gitu loh. Kalau ada jumlah segitu tanggal berapa mungkin kita bisa mengatakan oh ada tanggal segini jumlahnya segini. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Sintua Asiahan. Tentang kiris ada beberapa karena saya juga di sini bagian dari majelis para tahun di gereja. Tentang kiris yang terakhir memang sudah mulai ada solusi untuk sistem pembayaran Pak.
Yang pertama pertanyaan saya adalah apakah QRIS ini, karena jemaat itu kan berbeda asal bank, Pak. Apakah dengan transfer, dengan dia punya bank QRIS-nya BNI, kemudian dia transfer ke gereja Mandiri, apakah tidak muncul? Dalam beberapa hal saya memang pernah bertransaksi dengan QRIS, tapi kebetulan Pak Mandiri, saya punya QRIS bank rekening Mandiri, yang saya bayar juga pakai QRIS Mandiri, tapi langsung muncul, kemudian saya punya mobile banking langsung kebaca. Nah, pertanyaan kedua, apakah jenis tabungan kita harus di mobile supaya bisa kita membaca saat itu ketika ada transaksi? Jadi bendahara kita bisa langsung memiliki di handphonenya atau uluan bisa bendahara Huria supaya bisa membaca langsung. Khawatir saya adalah beberapa yang kita sempat perbincangkan juga tentang QRIS ini di jemaat karena tidak ada muncul. Kemudian coba ditelusuri juga, di sana Bank A bilang sudah transfer, Bank B bilang nggak ada masuk. Akhirnya jemaatnya bingung. Nah, itu yang perlu kami penjelasan, Pak. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau saya punya mobile banking, apakah otomatis untuk memunculkan QRIS saya, untuk tadi Pak bilang sistemnya tanpa tatap muka itu men-share ke pelanggan saya yang mau, misalnya ada rekanan mau pembayaran ke saya, apakah saya harus melapor lagi ke Bank Mandiri CS untuk memunculkan barcode QRIS-nya, atau bisa saya men-setel sendiri dari mobile banking saya? Kemudian kalau untuk mendaftar di tempat usaha, apakah kita harus ke banknya dulu melapor, tolong, kalau dulu kan namanya mesin EDC, Pak, mesin gesek. QRIS ini kan jauh lebih fleksibel, jauh lebih enak juga. Kalau kita hanya nempel seperti itu di outlet kita, di depan, cuma kalau ada pelanggan mau apa, dia tinggal pindai, selesai. Itu yang saya bilang, apakah kita harus melapor untuk meminta nomor barcode untuk QRIS-nya. Terima kasih, Pak. Sore. Selamat sore, salam untuk kita semuanya. Pak Mahdi langsung izin bertanya. Saya juga ingin apa perbedaan QRIS, karena QRIS kalau transaksi mungkin tidak seperti ini Pak Mahdi, nggak seperti yang pertama, tidak seperti mobile banking. Misalnya contoh kita transfer ke satu tempat 500.000, itu sudah ada responnya berhasil. Sementara kalau QRIS kan enggak, kayaknya hampir mirip ya dengan Bapak Siregar tadi, bahwa untuk amannya kita bawa sudah transfer, sudah berhasil, itu enggak ada sama sekali ya Pak bukti apa-apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal Inam Pendeta Mian menyampaikan bahwa rencana gereja ke depan nanti mungkin persembahan supaya meminimalkan sentuhan dan sebagainya, mungkin menggunakan QRIS. Nah, ini kan membutuhkan waktu dan sebagainya. Apakah ada strategi untuk orang enjoy, Pak, atau lebih simpel dengan QRIS ini juga membantu GPN, Pak, gerakan pembayaran non tunai yang dari pemerintah gitu. Yang ketiga, Pak Mahdi, memang belum semua merchant yang bisa menggunakan QRIS, sehingga ini membuat salah satu contohnya juga Pak, masyarakat jadi kurang minat untuk secara masif menggunakan QRIS ini. Ini termasuk yang kami alami Pak, sudah disosialisasikan, sudah dilakukan dengan Bangkal Timtara, bahkan dengan BI difasilitasi. Untuk objek wisata pun belum sepenuhnya. Tadi saya info Bapak, saya bergembira bulan lalu sudah ada yang non tunai di Pantai Manggar, tapi sebelumnya cash semua. Apakah karena nilainya kecil? Kalau kita lihat di luar menggunakan non tunai sekecil apapun, seperti contoh
kebetulan penggemar drakor ya. Kalau orang naik bus gitu, hanya di tap aja di busnya itu udah praktis banget kalau kita ngelihat. Nah, apakah kita nantinya bisa begitu Pak? Saya sampai apa ya caranya pernah strategi apa untuk masyarakat secara masif itu menggunakan itu gitu Pak. Mungkin itu sehingga kris ini semakin familiar, terutama tidak mengalami kendala-kendala yang seperti tadi. Jadi keamanan, kenyamanan itu. Kalau secara tadi Bapak describe kan memang begitu, tapi kenyataannya atau beberapa hal yang dialami masyarakat. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Tadi Pak Mahdi terima kasih Bapak mengapresiasi HKBP Balikpapan. Berarti kita tepuk tangan untuk HKBP Balikpapan Gunung Malang. Ini karena amang pendetanya, inam pendetanya, panitia Pak berinisiatif begini sehingga Bapak melihat HKBP menjemput bola gitu. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depan bisa untuk hal-hal lain untuk pembekalan. Terima kasih, saya kembalikan ke Inam. Terima kasih. Saya mengikuti dari tadi. Kebetulan saya belum memasang kiris ya, tapi nanti akan segera ya. Pertanyaan pertama adalah kalau kita memakai jasa bank atau ATM selalu ada potongannya. Nah, kalau kita pakai bayaran ini dengan kiris ini, apakah memang ada jasa yang diambil BI sebagai ya mungkin untuk membayar sistem yang dipakai, pembaruan dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi banyak sekali ya GoPay, segala macam. Apakah itu memang perlu ada di HP kita atau dengan kiris kita kalau kita membayar ke GoPay tinggal scan dia punya kiris dan bayar. Apakah cukup dengan gitu atau saya lihat tadi harus dipasang beberapa di handphone kita. Yang ketiga tadi bahwa kalau kita umpamanya masuk di McD, yang kiris kita di scan oleh mereka, ya tentu uang kita diambil. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa yang diambil itu pas dengan harga yang kita harapkan? Apakah kita juga ada untuk initiate iya atau tidak? Ya mungkin pertanyaan saya karena saya belum install ya. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih, saya coba jawab satu persatu ya. Jadi pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama dari Pak Panjaitan, risiko aplikasi kris jika HP hilang Pak, intinya gitu ya. Jadi sekalian saya sampaikan Pak, jadi uang ini kan bagian dari uang Pak ya. Kris ini uang elektronik, biasanya uang elektronik yang sifatnya ada di server. Jadi uang Bapak itu bukan di handphone. Tapi uang Bapak itu ada di server milik entah milik bank, entah milik OVO, entah milik Dana ya. Uangnya itu bukan di handphone. Jadi kalau handphonenya hilang, uangnya enggak hilang. Karena uangnya bukan di handphone tetapi di server gitu ya. Iya. Ya, resiko ada, tetapi begini Pak, semuanya kan tergantung dengan kekuatan password Bapak, gitu ya, dan password HP-nya. Jadi kalau mau masuk ke mobile banking, itu kan untuk masuk ke HP-nya sendiri harus membukanya susah kan, ada kode-kode password, pola, atau baru bisa masuk handphonenya. Nah nanti untuk masuk ke mobile bankingnya lagi kan, ada password mobile banking, nanti mau transaksi ada PIN lagi gitu ya. Jadi keamanannya kan berlapis-lapis. Jadi secara logika sangat susah untuk ditembus. Jadi meskipun HP ini hilang, seharusnya kecuali Bapak share passwordnya ke anak Bapak misalnya, ya bisa berpotensi anaknya bisa membuka HP dan melakukan transaksi. Tetapi selama tidak ada orang lain yang tahu PIN atau password baik HP maupun aplikasinya maupun mobile bankingnya tadi,
Itu uangnya nggak akan kemana-mana Pak. Karena semua transaksi harus ini. Ya. Jadi kris ini bukan aplikasi Pak ya. Kris itu sebenarnya kanalnya aja. Aplikasinya tetap aplikasi mobile banking atau OVO tadi, GoPay, Dana, Link Aja dan sebagainya. Jadi aplikasinya adalah Link Aja. Tapi di dalam Link Aja-nya itu ada kanal pembayaran namanya kris. Salah satu aja. Jadi ketika kita pakai OVO bayarnya nggak harus pakai kris. Di situ ada transfer biasa, transfer ke sesama nomor OVO itu kan bisa Pak ya. Tetapi bisa juga bayar pakai kris. Dan itu uangnya nggak akan hilang Pak. Jadi karena ketika mau transaksi, mau transfer dana itu membutuhkan password. Passwordnya hanya Bapak yang tahu gitu ya. Itu sih. Jadi nggak sama seperti transaksi elektronik lainnya. Karena selama tidak ada yang tahu passwordnya maka nggak akan bisa melakukan transaksi. Begitu salah password 3 kali kan nanti kena delay lagi dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi ini sudah teruji Pak kalau soal keamanan itu selama ini tidak ada komplain soal keamanan kecuali dari sisi penggunanya sendiri yang membagikan passwordnya ke rekan kerja atau ke keluarganya biasanya begitu. Kalau selama passwordnya nggak ada yang tahu nggak akan kemana-mana. Gitu Pak. Gitu Pak. Ya baik, yang kemudian Pak Siregar. Ini kebetulan sudah merupakan pengguna kris Pak ya. Jadi di gereja ini juga sudah menggunakan kris, tetapi sering ada kendala jamaah yang transfer dananya ini bisa tertunda atau namanya tidak tercantum. Jadi begini Pak. Jadi kalau tadi kan penyelenggara kris itu ada banyak Pak ya. Ada perusahaan-perusahaan, ada bank, gitu, ada 71 tadi. Ada transaksi yang namanya itu, nama istilah teknisnya itu on us. On us itu kalau saya menggunakan BCA, saya transfer ke kris yang rekeningnya BCA juga, itu namanya on us. Jadi nggak pakai kemana-mana, itu sistemnya nggak kemana-mana. Cuma dari rekening saya BCA, saya pakai aplikasi BCA, transfer juga ke kris yang kebetulan di belakangnya ini adalah BCA juga. Itu namanya on us, itu langsung, pasti langsung ketahuan. Tetapi ini kan perusahaannya banyak. Ada misalnya saya pakai GoPay, saya transfer ke mana ya, MyBank misalnya, atau transfer ke BCA, atau transfer ke mana. Itu kan udah rumit. Dan itu ada perusahaan-perusahaan switching, di tengah-tengahnya ini ada Prima, Arta Jasa, Jalin Alto, itu perusahaan switching dia yang menghubungkan antara sebanyak itu perusahaan dan bank itu ada yang menghubungkan namanya ini, penyedia infrastrukturnya. Nah, jadi kalau yang kebetulan beda, misalnya gereja pakai Bank Mandiri gitu ya. Kemudian saya bayarnya pakai Link Aja. Itu nanti akan memerlukan waktu. Jadi ketika transfer kalau dari BCA ke BCA itu detik itu juga langsung pindah dari BCA ke BCA, itu enggak pakai delay Pak, langsung keluar dari siapa, langsung saat itu juga pindah. Tetapi ketika berbeda dan melewati switching dulu baru ke Bank Mandiri misalnya, itu dia biasanya H+1 dananya akan masuk. Itu pun memang enggak seperti transfer antar bank yang pakai transfer gitu kelihatan namanya, nama pemilik rekeningnya ke siapa, tetapi hanya kelihatan kode-kodenya aja Pak. Kalau yang beda ya, saya transfer dari Link Aja pakai kris ke Mandiri, itu kelihatan di rekening korannya Mandiri cuma kode-kode aja, memang belum kelihatan namanya. Tapi itu jadi PR bagi kami juga Pak. Saya setuju dengan komplain Bapak bahwa karena kita juga pengen tahu juga nama-namanya itu siapa. Nah itu rencananya kita tahun ini kita sedang upgrade ini Pak, kris ini. Semoga tahun depan itu sudah keluar namanya langsung. Tetapi itu jangan jadi penghalang Bapak untuk beramal atau memberikan persembahan ya pakai kris, tetap aja. Karena konfirmasinya sebenarnya bisa kita lakukan misalnya
kita konfirmasi. Karena ketika kita bayar transfer lewat kris ini, kan tadi keluar konfirmasinya, berhasil melakukan transaksi misalnya dari BCA atau dari OVO misalnya, sekian ke rekening Mandiri pakai kris ini. Itu akan keluar konfirmasinya. Itu aja yang bisa di screenshot atau di foto dikasih ke bendahara, bisa. Gitu ya. Jadi tinggal nanti mencocokkan tugasnya bendahara, jadinya perlu mencocokkan aja, oh ini jumlahnya sama, oh ini berarti dari si A gitu ya. Jadi memang untuk yang off us, jadi istilah teknisnya itu namanya off us, jadi bukan dari bank yang sama atau bukan dari penyedia jasa pembayaran yang sama, itu karena memerlukan secara teknis alur dananya itu muter-muter dulu, jadi keluar di rekening akhirnya itu cuma kode-kode. Tapi jumlahnya nggak akan berubah. Jumlahnya nggak akan berubah dan delay bisa jadi akan delaynya cuma maksimal 1 hari. Gitu ya. Jadi semoga kalau dananya berkurang nggak mungkin Pak, nggak mungkin berkurang. Gitu Pak ya. Semoga tahun ini sudah ya, silakan Pak. Iya Pak. Iya. Ya. Ya, benar. Ya, benar. Ya, ini mungkin Mas Diki mau nambahkan dari sisi teknisnya ya. Pak mohon izin. Jadi sebenarnya kris ini kayak jenis kanal Pak. Kanal itu istilahnya yang menghubungkan Pak antara dari QR-nya ini ke rekening Bapak. Nah, di antara itu yang kris ini Pak, itu ada aplikasi lagi biasanya. Aplikasinya aplikasi khusus untuk merchant Pak. Nah, di aplikasi khusus merchant tadi itu, begitu saya scan itunya, nah, itu harusnya langsung muncul Pak di dalam sini. Itu pilihannya ada 2, bisa lihat muncul di sini, bisa lewat SMS Pak, tergantung sama banknya. Nah, ini saya contohkan ini yang kebetulan Pak ya, kebetulan yang kita juga ada lomba yang namanya Manuntung Kris, mereka tuh menampilkan Pak, bukti-bukti transaksinya. Nah, ini namanya ada aplikasi merchantnya ShopeePay. Kebetulan ini ShopeePay Pak. Nanti itu kan case-nya pakai link aja Pak. Khusus namanya aplikasinya link aja untuk merchant. Nah, di situ Bapak begitu scan, itu akan langsung muncul Pak di sini Pak, transaksinya berapa. Nah, itu yang mungkin Bapak cek Pak, mohon izin Pak, mungkin Bapak nanti itu ceknya lewat itu, buat per orang individualnya masuk. Nah, mungkin kalau detail teknis gimana dapat aplikasinya, nah itu mungkin nanya ke yang buat ini dulu Pak. Kalau link aja, kebetulan kita ada kontaknya sih Pak, nanti akan kita bantu Pak, nanti gimana caranya ngajarin, mohon izin Pak ya Mas. Mungkin caranya
mungkin mensosialisasikan ke Bapak, teknisnya gimana caranya kita bisa detect Pak, orang per orang. Nah, tapi terkait nama Pak ya. Nama itu memang masukan bagi kita, itu memang masih belum. Tapi begitu misalnya orangnya langsung scan, ada buktinya Pak, Bapak langsung bisa cross check harusnya. Nah, terus yang kedua, maksudnya rekening penampungan, masih di rekening penampungan. Nah, ini mungkin pakai link aja Pak ya. Nah, link aja itu perlu dia nampung di link aja dulu. Nah, itu saya nggak tahu Pak, mungkin perjanjian Bapak sama link ajanya kayak gimana ya, waktu ngisinya dulu. Nah, itu batchingnya itu tergantung perjanjiannya Pak. Nah, kalau contohnya yang kris di Polres, itu bisa batching Pak. Jadi, transaksi yang dilakukan, itu nanti akan ditransfer ke rekening tiap jam 1 siang. Jam 1 siang Pak ya. Nah, itu otomatis ke transfer Pak. Nah, itu maksudnya rekening penampungan kayak gitu. Nah, mungkin tergantung perjanjian Bapak sama link aja itu transfernya kapan. Bisa siang, tapi umumnya Pak, itu transfernya itu biasanya jam 5 pagi keesokan harinya. Nah, tapi kalau opsi ditransfer hari yang sama itu seharusnya bisa Pak. Kayak soalnya link aja itu sudah, kalau misalnya link aja tapi rekeningnya Himbara itu sudah bisa Pak, rekeningnya di SMD itu bisa harusnya. Nah, mungkin nanti teknisnya penggunaannya Pak, nanti mungkin nanya ke orang link ajanya Pak. Mohon izin Pak, ya. Mohon izin. Saya di sini kalau saya lihat sih link aja sih Pak yang menerbitkan Pak. Nanti yang nanya teknisnya ke orang link ajanya Pak ya. Nanti takut mohon izin Pak, takut ada kekeliruan, kesalahpahaman itu aja sih Pak. Nanti kok saya terimanya inbatch langsung uangnya banyak banget. Nah, harusnya ada aplikasi lagi Pak, aplikasi penengah nih Pak. Itu aplikasi khusus untuk merchant. Nah, itu Mungkin gini saya tambahkan juga ya. Jadi karena ini memang karena Bapak kan menggunakannya mandiri ya, dari mandiri. Karena Bapaknya ngeceknya ke rekening Mas Diki. Jadi kalau di rekening mungkin maksudnya memang batch. Jadi Bapak begini, ketika Bapak ngeceknya dari mutasi rekening, itu ketika transfer krisnya itu dari bank lain atau perusahaan lain, kayak OVO gitu, itu akan diolah dulu oleh lembaga switching ini, kemudian ada lembaga clearing house-nya, jadi itu dikumpulin dulu. Dikumpulin nanti paginya baru ditransfer sekitar jam 5 pagi. Itu yang karena perusahaannya mereka kan mengolah se-Indonesia gitu ya. Tetapi kalau langsung mandiri ke mandiri itu langsung. Nah, masalahnya adalah Bapak ngeceknya itu via mutasi rekening. Kalau via mutasi rekening itu masuknya yang barengan tadi, beberapa orang dikumpulin dari satu, nanti masuk ke rekeningnya udah berbentuk gabungan. Itu batch dan itu berasal dari rekening penampungan gitu ya. Tetapi Bapak mungkin nanti saya kasih kontaknya ke link aja. Jadi ada aplikasi untuk pengguna kris ini, ada aplikasi untuk merchant, dari link aja untuk merchant. Kalau ini kan kelihatan ya dicetak oleh link aja ya. Nanti saya kasih kontaknya teman dari link aja untuk diinstalkan ya, diinstalkan aplikasi link aja versi merchant. Nanti detailnya transaksinya itu kelihatan di situ Pak. Tadi kalau dari mutasi rekening memang itu gabungan, karena itu sudah transfernya ya, transfer masuk ke rekening realnya ya, itu gabungan. Nah untuk nama memang belum dan memang sedang kami kembangkan, karena ini masukan dari banyak masyarakat juga memang memerlukan informasi nama itu. Jadi ini sedang kami kembangkan juga. Nah, ada lagi Mas Diki? Iya. 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 Iya, karena iya.
Iya. Ya, benar. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang frontliner dari banknya pun juga mungkin pemahamannya masih kurang juga Pak ya mengenai krisnya. Tetapi penjelasannya intinya begini Pak. Jadi untuk tadi kan saya pakai OVO Pak ya. Saya tadi sempat contohin pakai OVO. Nah, OVO yang saya pakai itu OVO versi pembeli. Saya versi konsumen gitu ya. Untuk versi merchant itu ada OVO-nya sendiri, OVO yang digunakan oleh merchant. Jadi nanti di situ yang akan kelihatan jumlah setiap transaksi masuk itu rinciannya, historinya ada di OVO versi penjualnya tadi, versi merchant. Gitu ya. Ini Mas Diki ada contohnya OVO, ada aplikasi yang versi merchantnya ini. Historinya kelihatan persatuan setiap satu kali transaksi masuk itu kelihatan. Itu malah langsung ya, nggak pakai nunggu besok pagi hari kalau itu ya. Itu langsung setiap transaksi langsung ada. Cuma masuk ke rekeningnya Bank Mandirinya, nah itu yang kalau dia masuknya dari mana-mana, dari macam-macam itu digabungin dulu, baru kan itu kan sistem clearing itu kan gitu Pak ya. Jadi orang ada transfer dari mana-mana, yang nerima juga kemana-mana gitu. Jadi sama lembaga-lembaga clearing house ini dikumpulin dulu. Ini dikumpulin dulu, ini yang mau masuk ke mandirinya rekening si A, dikumpulin dulu, baru paginya disetor. Gitu. Itu kalau yang dari bank lain Pak. Tapi kalau bank sendiri, yang on us tadi itu langsung, nggak pakai delay dan langsung ke rekeningnya. Begitu Pak, jadi mungkin ini ya, bisa nanti diinstalin aplikasi link aja yang versi merchant Pak, untuk melihat detailnya. Jadi semoga nanti bisa membantu ya. 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 Tapi itu pilihan mau notifikasinya via SMS atau via aplikasi gitu ya. Kalau notifikasinya via aplikasi itu nggak kena cas. Tapi kalau Bapak minta saya mau dikasih notifikasinya lewat SMS dong, karena kan SMS itu kan berbayar ya, jadi kena cas. Ya, mending pakai aplikasi. Nanti bisa diinstal Pak aplikasinya Pak. Semoga membantu Pak ya. Kemudian Bapak Siaan, apakah Kris beda bank, ini dari Bank BNI ke Mandiri tidak masuk. Ini tadi saya kira intinya sama ya dengan Pak Siregar tadi pertanyaannya. Jadi kalau banknya lain itu memang nggak langsung Pak. Krisnya memang nggak langsung, dia kecuali Bapak pakai aplikasinya tadi. Aplikasi krisnya dikeluarkan oleh link aja, misalnya pakai link aja dia akan langsung kelihatan. Tetapi untuk masuk ke yang beda bank itu memang ada kayak ini dulu, kayak perusahaan penampung clearing house namanya. Ini perusahaan clearing house. Jadi di sini dulu dikumpulin, dipilah-pilah, nanti baru transfernya keesokan harinya gitu. Itu Pak, jadi untuk yang beda bank memang begitu. Kemudian ini cara daftarnya kali ya Pak ya, cara daftar Kris ya, untuk mobile banking. Jadi yang di mobile banking yang kita pergunakan itu tadi yang saya contohkan adalah mobile banking untuk membayar, Kris yang digunakan untuk membayar Pak. Jadi kalau Bapak pengen punya Kris untuk usaha Bapak, itu bisa mendaftar lagi Pak.
Ya, misalnya Bapak pakai rekening Mandiri, misalnya itu bisa ke Bank Mandiri minta dibuatkan kris. Atau Bapak enggak ke Mandiri juga bisa, ke link aja, karena kan nanti bank-bank milik negara itu kan mereka akan terkumpulnya di link aja juga, karena ini kan konsorsium bank-bank perusahaan-perusahaan milik negara itu membentuk perusahaan yang namanya link aja ini. Jadi nanti bisa juga langsung ke link aja minta dibikinin krisnya gitu. Dengan dasarnya bank rekening di Bank Mandiri itu bisa. Bisa langsung kontak ke link aja atau ke BI juga bisa, kalau mau kita sambungkan dengan link aja itu bisa, Pak. Cukup, Pak? Iya, iya. 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 Iya, iya. Iya. Iya, iya, saya tangkap maksudnya, Pak. Ya, jadi memang benar, Pak, menggunakan kris ini lebih efisien daripada Bapak menggunakan EDC gitu. Kayaknya EDC kan kita jadi kayak semacam sewa EDC sebenarnya. Ada biaya untuk bank menyediakan EDC gitu, itu kan investasinya mahal itu. Tapi kalau pakai kris ini kan enggak ada biayanya sebenarnya. Dan tadi memang benar, untuk ketika transaksinya itu beda bank atau beda dari aplikasi lain selain bank ke rekeningnya Bapak, itu akan menunggu jadwal clearing. Jadi ada jadwal clearing itu biasanya tadi Mas Diki sampaikan setiap pagi jam 5 pagi besok harinya gitu ya. Tapi itu pun juga kita targetnya, kita sedang kejar sama perbankan dan asosiasi kalau bisa H-0 itu artinya adalah hari H. Setiap kita transaksi pada hari yang sama dananya sudah masuk. Itu kita sedang kejar target kita olah itu sistemnya, semoga tahun ini bisa tercapai juga. Jadi enggak perlu nunggu besok paginya untuk selesai clearingnya, tapi ketika transaksi hari ini juga masuk meskipun ada delay untuk proses clearing ya, karena kan itu mengolah beberapa transaksi dari mana-mana itu kan perlu waktu memang, tapi harus hari yang sama. Nanti rencananya akan di hari yang sama masuk, Pak. Oke, selanjutnya tadi saran saya memang Bapak bisa pakai link aja Pak. Karena rekening Bapak di bank milik pemerintah itu pakai aplikasi link aja, nanti Bapak tinggal download aplikasi link aja yang versi merchant. Jadi Bapak akan kelihatan semua mutasinya yang di lewat kris akan kelihatan di situ, dan ada notifikasinya. Setiap merchant bayar dari OVO misalnya atau dari bank bayar lewat kris, itu di handphone akan keluar notifikasi.
Anda dapat transfer sekian jam sekian itu udah ada langsung. Gitu Pak. Kemudian Bu Dorce, ini perbedaan kris, mobile banking, kemudian strategi percepatan. Yang respon berhasil gitu ya Pak ya, tadi ya. Kalau yang di transfer lewat mobile banking itu kan langsung kelihatan responnya, oh ini berhasil gitu ya. Kalau yang di kris sebenarnya sama aja Bu. Dari sisi pembeli, dari sisi pembayar, kita juga akan langsung mengeluarkan notifikasi transaksi berhasil gitu. Bahkan kalau yang dari aplikasi itu nggak cuma teks transaksi berhasil gitu, tapi ada animasinya semacam-macam agar tidak bisa dipalsukan. Tapi notifikasinya pasti ada. Untuk si penerima, kalau penerimanya itu punya aplikasinya tadi, aplikasi versi merchant, dia akan dapat notifikasi juga. Setiap transaksi berhasil, dia akan ada notifikasinya dan ada historinya gitu ya. Dan kalaupun kita pembayarannya tidak berhasil, misalnya ada kendala jaringan apa, pembayaran tertolak gitu ya, nanti akan keluar juga pembayaran tertolak, uangnya nggak jadi masuk itu ada notifikasinya. Tuh, jadi mungkin yang jadi kendala adalah tadi misalnya kita pakai kris tapi kita nggak pakai aplikasinya, jadi kita mengandalkan rekening gitu ya, mengandalkan mutasi rekening, buku rekening koran. Nah itu yang jadi nggak ada notifikasinya kalau rekening koran. Ketika pagi aja pas dananya masuk baru ada notifikasi, ketika transaksi nggak ada notifikasi gitu ya. Tapi saran saya ada satu PIC, misalnya kalau biasanya dipegang bendahara, itu nanti kan aplikasinya diinstal di handphonenya bendahara. Nanti notifikasi yang dapat ya yang pegang handphonenya itu. Dia akan ada notifikasinya gitu, setiap transaksi masuk. Kemudian strategi percepatan ini memang jadi PR kita Bu, tapi sebenarnya kita di Balikpapan itu dari target nasional kita sebenarnya mencapai target Bu. Jadi tapi memang butuh waktu ya, karena kan infrastruktur dan paling susah itu adalah merubah budaya masyarakat, paling susah. Karena bagaimanapun orang menggunakan uang tunai itu lebih secure bagi masyarakat Indonesia terutama ya. Orang akan lebih aman membawa cash gitu, merasa bahwa oh ini benar-benar dia menguasai harta itu pakai uang cash. Padahal pakai non tunai itu juga sebenarnya menguasai harta juga, cuma nggak ada wujudnya aja. Jadi kan kadang orang Indonesia itu masih nyaman kalau dia pegang uang cash. Nah itu yang jadi tantangan kita juga, makanya kita galakkan sedikit demi sedikit. Sekarang kita dari merchantnya kita banyakin transaksi dan sosialisasinya. Nanti otomatis masyarakat juga lama-lama akan merasakan sendiri kenyamanannya ketika menggunakan uang non tunai. Ini sama seperti kita di transportasi, kalau Bapak Ibu ke Jakarta, itu kan orang kemana-mana itu nggak bawa uang tunai itu bisa kemana-mana gitu, tinggal bawa uang elektronik, e-money atau flash BCA gitu ya. Kita masuk ke stasiun, bayar bis, bayar sampai angkot pun pakai tap gitu. Jadi orang akan mulai merasakan kenyamanannya. Sama seperti kris ini, ketika orang sudah mulai merasakan kenyamanannya, nilai-nilai positifnya, orang akan lama-lama beralih. Tapi memang itu tidak mudah, karena yang paling susah dari merubah transaksi tunai ke non tunai itu adalah budayanya. Jadi perilaku masyarakatnya yang memang paling susah. Tapi itu biasanya lama-lama akan berubah. Kemudian dari Pak Ketua, Pak Dolo Saribu, tadi pertanyaannya, kalau pakai jasa bank ada potongan, apakah di kris ada juga gitu ya. Jadi gini, kalau Bapak transfer dari BCA ke Bank Mandiri, itu kan ada biaya ya. Ada biaya biasanya sekitar 6.500 berapa sekian, itu kalau transfer antar bank. Tetapi ketika Bapak Ibu itu transfernya via kris, itu jadi nggak ada biaya.
Misalnya rekeningnya gereja adalah rekening Bank Mandiri, Bapak transfer pakai BCA. Ketika pakai metode transfer antar bank itu kan lewat metode clearing. Itu ada biaya clearingnya. Ada sekitar 6.500 misalnya, itu tergantung banknya. Tetapi ketika menggunakan kris, dan kris itu sudah ada komitmen. Ketika pokoknya selama transfer ke institusi sosial, itu 0%. Ke UMKM 0% gitu ya. Jadi enggak peduli apapun rekeningnya selama transfernya ke gereja, yang enggak bakalan kena cas meskipun beda bank gitu. Itu keuntungannya. Jadi 0%. Nanti terus itu perusahaan-perusahaan sebanyak itu hidupnya gimana kalau kita 0% gitu. Nah, mereka mengambil untungnya dari yang bukan sosial. Kalau sosial kan mereka juga sebenarnya itu untuk ini aja, untuk apa namanya? Untuk memasyarakatkan dan untuk membantu masyarakat. Jadi tidak ada biaya untuk institusi sosial, tapi untuk merchant-merchant yang usaha profit oriented itu mereka kenakan biaya. Meskipun kecil, tadi Mas Diki sebutkan 0,07%. Itu jadi kalau kita transfer 1.000 itu juga cuma kepotong Rp7 sebenarnya. Jadi enggak, secara biaya enggak signifikan, tapi kan mereka mainnya massal ya. Nanti ketika uang non tunai dan kris ini sudah digunakan massal se-Indonesia dengan 260 juta penduduknya, misalnya, mereka dapat Rp7 dari sekian juta orang itu jadi banyak juga gitu. Jadi gitu mainnya. Tapi bukan dari gereja ya, mereka dari gereja 0%, jadi nggak ada biaya. Itu Pak, jadi keuntungannya ketika selama ini transfer antar bank kena biaya, begitu kena pakai kris jadi 0 biayanya. Kemudian CPM, bagaimana memastikan harganya pas Pak ya. Jadi ketika mungkin Bapak sekali-kali bisa coba praktekkan ya, misalnya beli ke merchant yang di mall atau di Pizza Hut atau di McD gitu ya, itu contoh aja Pak. Saya mau bayar pakai krisnya Link aja misalnya. Mereka akan masukkan angka nominalnya, misalnya tagihannya 150.000, mereka akan masukkan 150.000, kemudian kita tinggal tunjukin QR kita di handphone kita, nanti dia akan minta kode bayarnya gitu ya. Kita masukin QR, begitu kita tunjukkan, di scan sama dia, nanti di handphone kita, di aplikasi kita langsung muncul Pak, pembayaran di McD 150.000. Oke, kalau setuju kita masukin password. Gitu. Setelah passwordnya benar, baru dana akan berpindah dari rekening kita ke rekeningnya McD gitu. Kemudian apakah harus install semua? Enggak Pak, jadi tujuannya kris itu supaya kita tidak perlu menginstal semua memang. Jadi ketika kita punya ini kan kita punya link aja itu bisa menampung semua pembayaran dari manapun gitu ya. Itu beda dengan yang dulu sebelum ada kris. Sebelum ada kris itu kalau kita punyanya QR-nya OVO, hanya bisa menerima pembayaran dari OVO aja. Ketika jamaat punyanya GoPay misalnya, atau punyanya BCA, nggak bisa transfer lewat QR-nya OVO, nggak bisa. Nah, dengan memang tujuannya kris itu gitu Pak. Jadi kita cukup punya satu QR, semua aplikasi, semua bank itu bisa mentransfer dana ke satu QR gitu. Jadi nggak perlu diinstal semua, cukup satu aja Pak. Cukup satu, misalnya Bapak dulu daftarnya pakai OVO ya, cukup install OVO aja, nanti semuanya historinya akan kelihatan di OVO gitu. Itu aja Pak. Kalau daftar link aja itu di mana? Daftar link aja di sini ada perwakilannya Pak. Nanti mungkin bisa kontaknya Mas Diki, ada kontaknya. Biasanya kalau mendaftar ke link aja itu paling simpel lewat online Pak, lewat websitenya mereka, daftar gitu bisa. Atau mau kontak langsung ke orangnya nanti juga bisa, orangnya ke sini bisa Pak. Gitu. Saya kira demikian Pak, semoga bisa menjawab. Mungkin ada lagi? Baik. Masih ada Mang Inam, sudah jelas semuanya? Satu lagi. Silakan.
Jadi ketika Bapak mendaftar untuk memperoleh kris nanti, itu akan diverifikasi Pak datanya. Misalnya ke Lingaja, itu pihak Lingaja akan memverifikasi datanya Bapak. Apakah usaha Bapak itu masuk kriteria UMKM atau bukan gitu ya. Ketika memenuhi syarat-syarat UMKM, nanti di situ akan kelihatan Bapak masuk kategori UMKM. Itu sama kayak seperti begitu bisa diverifikasi benar ini adalah rekening milik gereja, nanti dia akan ditandain ini rumah ibadah gitu. Langsung dia kena yang 0% itu Pak. Itu Pak. Ya Pak. Baik Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, Abang Inang masih ada. Satu lagi Pak. Ini batasan transaksinya Rp1 ya Mas? Rp1. Jadi, oh paling besarnya sekarang 5 juta. 5 juta. Jadi sekarang belum. Sebenarnya ada permintaan masyarakat itu ada sampai 10 juta, tetapi memang karena begini, kris ini kan kayak kita uang yang sangat cair gitu ya. Karena kan kalau ketika ini dibuka, nanti kan memang ada risiko untuk pencucian uang dan sebagainya. Jadi memang kita batasin masih saat ini masih 5 juta. Ini pun sudah naik, dulunya batasnya cuma 2 juta. Jadi karena tuntutan masyarakat semakin tinggi, ini kita naikkan limitnya 5 juta. Nah, 2 kali nggak masalah. Ya. Jadi kalau strateginya gini, kalau misalnya untuk pembayaran kewajiban atau persembahan atau jual beli dan jumlahnya 50 juta gimana? Ya transfer aja 10 kali Pak. Nggak masalah. Hanya sekali 5 juta. Nggak kena biaya juga gitu. Cuma transaksinya jadi berkali-kali, itu. Iya. Iya. Ininya limitnya 5 juta Pak. Ya, kalau 10 juta aja tinggal ditransfer 2 kali. Ya. Ya itu tujuannya untuk ini aja Pak. Untuk mencegah terjadinya pencucian uang atau perpindahan dana yang langsung fantastis gitu ya, nanti merugikan pemilik dana dan sebagainya. Lebih untuk melindungi sih Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baiklah, Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya dari kita mau ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Mahdi Abdillah yang telah mensosialisasikan QRIS sebagai pembayaran non tunai, membantu gereja kita untuk melakukan transaksi non tunai di kegiatan-kegiatan gereja. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Bapak Mahdi Abdillah di Gereja HKBP Balikpapan. Mewakili Gereja HKBP Balikpapan mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mahdi. Kami serahkan kepada pimpinan Gereja HKBP Balikpapan, Amang Pendeta Pansur Sijabat, dan nanti setelah itu Bapak Panitia, Amang Ketua, Amang Dolok Saribu dan Inang Dorce akan memberikan cenderamata dan tali kasih untuk Bapak Mahdi sebagai ucapan syukur kami atas kehadiran Pak Mahdi dan Mas siapa tuh Pak namanya? Diki. Mas Diki KHKBP Balikpapan. Yang pertama kami silakan kepada pimpinan Gereja HKBP Balikpapan, Amang Pendeta Pansur Sijabat memberikan ucapan terima kasih. Iya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk suksesnya acara kita pada sore hingga malam hari ini. Selanjutnya untuk semua kebaikan Tuhan melalui Bapak Mahdi Abdillah sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Balikpapan, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kita berikan aplaus penghormatan yang terbaik bersama Bapak Diki ya. Iya. Bapak
Abdillah Mahdi. Kami bersyukur karena salah satu yang merupakan kendala buat kami sudah terjawab hari ini, yang Bapak boleh sampaikan tadi, yaitu jauh di mata, keris di hati. Luar biasa ya. Kenapa? Karena salah satu kegiatan nanti kita rencanakan Bapak Ketua nanti akan bernyanyi di sana. Contoh MC akan mengatakan, Bapak Dolo Saribu akan menyumbangkan lagu Wane Piro. Berapa dari beliau? Mungkin 50 juta begitu. Tapi kita harapkan seperti beliau sudah katakan, ada beberapa gereja yang sudah sukses, hampir bahkan dari seluruh dunia bisa kirim melalui mungkin pakai aplikasi kris ini, dan inilah sudah menjawab buat kami nanti. Walaupun mungkin di sini tadi batasnya hanya 5 juta, padahal beliau yang bertanya tadi memang semua orang berencana lebih daripada itu akan mengirim, karena minyak sawit sekarang sedang banyak mengalir. Tapi paling tidak udah dijawab tadi sama Pak Mahdi, 2 kali pengiriman boleh. Nah itulah yang paling kami syukuri hari ini. Yang kedua, Pak Mahdi minta tolong, sebenarnya saya punya harapan begini untuk akselerasinya. Siapa tahu karena saya lihat penjelasannya hanya singkat soal untuk mendemonstrasikan pemakaian kris ini. Contoh misalnya, gereja kita masuk jam 10, keluar jam 11. Apakah mungkin setelah keluar gereja langsung sosialisasi mungkin hanya 10 atau 15 menit supaya jemaat kita ini boleh lebih banyak yang tahu, harapan kita itu boleh tercapai, dan kegiatan tahun pemberdayaan HKBP ini boleh berjalan dengan baik, sukses. Minimal 40% gereja kita ini di tahun 2021 memang sudah memberikan persembahan itu melalui kris. Itulah harapan kita. Tapi nanti bolehlah melalui panitia dan melalui Inang Dorce juga ada komunikasinya. Tolonglah dibantu ketika gereja kita nanti minta tolong, apapun bentuknya, mungkin seperti Amang Siregar tadi ada kendalanya, boleh Amang Bapak bantu untuk memberikan penjelasannya. Nah, kira-kira demikianlah yang kami harapkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Mahdi Abdillah dan begitu juga Bapak Diki. Kiranya Tuhan semakin memudahkan, setiap kegiatannya boleh dilancarkan. Tuhan selalu menjagai dan memberikan berkat yang terbaik di dalam setiap kegiatan sehingga penuh dengan sukacita menjalani kehidupan sehari-hari. Sekali lagi atas nama seluruh jemaat dan majelis yang ada di HKBP Balikpapan, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat, dan Tuhan selalu memberkati Bapak Mahdi dan Bapak Diki. Horas. Kami mengundang Bapak Ketua dan Inang Sekretaris Inang Dorce untuk ke depan memberikan cenderamata dan tali kasih dari HKBP Balikpapan untuk Bapak Mahdi dan Mas Diki. Boleh berdiri di depan, Mas. Oh, foto aja. Ya. Bukan itu selempang itu, Bang. Jadi sharp ya. Ya, gitu. Kali ini kayaknya nggak perlu ya. Itu tali kasih aja Pak dari gereja kita. Bukan budaya kami, jadi kami nggak yang amplopnya nggak usah. Oh. Mungkin kenang-kenangannya nggak apa-apa. Oke. Dinas sudah pakai, tapi ini tali kasih enggak? Kalau tali kasih nggak boleh Kak Pak? Untuk gereja aja nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Mahdi. Terima kasih. Iya. Foto Inang sama Pak Mahdi. Pak Mahdi di tengah. Iya. Abang Pendeta Resort boleh juga ikut foto, silakan Abang. Inang Pendeta Resort. Udah kemana Inang? Oh itu. Istriku. Oh kok istriku sih? Nah, Inang Preses boleh mewakili distrik Borneo.
Inang Bendahara, tolong Inang Bendahara walaupun udah lecek Bang dari ladang. Belum mandi, silakan. Boleh geser sana. Bu, di sana nah. Sama Inang juga. Inang Bendahara di sebelah sana nah. Oh, biar Biar pengajiannya di tengah. Sana Nang Bobi. Inang juga ikut lah. Oh, saya ikut juga. Oh, biar tambah 2 di sana. Inang Bibel, mana? Amang Pendeta. Oh, oke lah. Sudah siap? Iya. Kiris di hati. Oh, baik. Kiris di hati. Iya, kiris di hati. Kris. Kris. Oh, Kris ya. Kris. Kris. Pak Madis tadi sudah bilang Kris. Kris di hati. Sudah kah? Terima kasih. Sudah ya? Oke. Belum sekali lagi. Belum ya? Kris di hati. Oh iya, sarangnya. Kris di hati. Sekali lagi. Cintaku padamu keris. Terima Oke. kasih. Oke, thank you. Silakan Bapak. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan demikian acara kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Pak Mahdi, Pak Diki dan seluruh jemaat yang ikut berpartisipasi dalam seminar kita pada sore sampai malam hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kita boleh bersama-sama mengapresiasi panitia tahun pemberdayaan dengan turut bekerja sama mensukseskan seminar kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum acara kita ini kita akhiri, kami mohon izin Bapak Mahdi, kita akan tutup di dalam doa. Kami undang Amang Pendeta Bonardo untuk membawakan kita di dalam doa penutup. Satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan kami, yang menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini, di mana pada sore hari ini kami boleh berkumpul dalam pensosialisasian tentang Kris yang disampaikan oleh salah seorang pemerhati Tuhan dari Bank Indonesia, di mana Tuhan ini menjadi sungguh suatu pengalaman yang sangat penting, di mana era perekonomian, revolusi industri yang akan menjadi serba digital, yang mencoba membantu terkhusus kepada kami jemaat yang ada di gerejamu HKB Balikpapan dan juga seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umatmu yang ada di dunia ini Tuhan, di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang semakin canggih di era semakin hari semakin ke depan Tuhan. Dan kiranya melalui kegiatan ini Tuhan, kami secara khusus jemaat gerejamu HKB Balikpapan dapat menyimaknya dengan baik dan menjadikan itu sebuah pengalaman yang baru bagi kami, sehingga boleh kami laksanakan dengan cara yang benar untuk memudahkan para pemrogramer dan juga para aplikasi dalam membantu masyarakat untuk penyampaian pembiayaan seperti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di sini. Dan juga sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Secara khusus kepada Bapak Mahdi di sisi Tuhan, Engkaulah yang menyertai langkahnya sehingga beliau boleh selamat sampai pada tujuan tanpa kurang suatu apapun. Dan juga kami jemaat-Mu yang hadir sini yang akan kembali ke tempatnya masing-masing. Engkaulah juga Tuhan yang membimbing langkah kami sehingga kami boleh selamat sampai pada tujuan kami, bertemu dengan orang-orang yang kami kasih di tempat rumah kami masing-masing. Terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.